Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Premitanti dengan NIM 2401050321 dengan presensi 20. Di sini saya akan menjelaskan teori tentang kemampuan menulis, yaitu kemampuan menulis surat pribadi. Dan saya akan membacakan hasil karya saya, yaitu berupa surat pribadi. Video ini untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia. Kemampuan menulis sangat penting untuk semua orang. Kegiatan menulis memiliki manfaat seperti menyampaikan pemikiran atau perasaan terhadap orang lain menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Menulis adalah salah satu bentuk komunikasi secara tidak langsung. Dalam kegiatan menulis memiliki beberapa unsur penting seperti penerima dan penulis tersebut. Di dalam penyampaian itu terdapat isi atau media yang digunakan. Kemampuan menulis salah satunya itu menulis surat pribadi. Surat pribadi itu adalah salah satu jenis surat yang berisi kepentingan pribadi, ditulis kepada seseorang yang memiliki kepentingan pribadi dan dikirimkan kepada orang lain yang memiliki hubungan keakraban atau kedekatan pribadi. Surat pribadi memiliki struktur seperti tempat dan tanggal pembuatan surat, nama, identitas pengirim surat. Surat pribadi juga memiliki unsur kebahasaan seperti tidak terlalu formal atau tidak menggunakan bahasa yang terlalu baku namun tetap bersifat sopan. Nah, di dalamnya juga terdapat percakapan sehari-hari. Penulis menggunakan kata ganti orang pertama sedangkan penerima menggunakan kata ganti orang kedua. Selanjutnya, saya akan menjelaskan isi dan struktur surat pribadi yang setelah saya buat. Pertama itu, surat pribadi ini berisi penulis mengungkapkan isi hati. Dan tujuan penulis surat pribadi ini tuh mengenang masa lalu. Terdapat pada kalimat, aku sering ingat momen-momen lucu pada masa lalu. Nah, penulis juga menulis harapan agar penerima sehat selalu dan bahagia. Terdapat pada kalimat, aku harap kamu sehat dan bahagia. Kemudian keinginan untuk berbagi cerita dan bertanya kabar. Pada kalimat banyak cerita yang ingin aku bagi. Selanjutnya ada keinginan untuk bertemu lagi. Pada kalimat kalau ada waktu luang, bagaimana kalau kita atur untuk bertemu kembali. Nah, di surat pribadi yang sudah saya buat juga memiliki struktur seperti tanggal dan pembuatan surat pada tanggal 25 September 2025 dan tujuan surat penerima. Juga terdapat bagian awal sapaan pada kalimat halo Chloe. Nah, itu pada surat pembuka. Kemudian ada halo, apa kabar di sana? Terus menunjukkan sapaan akrab. Nah, selanjutnya itu ada isi kerinduan yang ditulis oleh penulis tersebut. Kerinduan terhadap temannya dan ajakan untuk bertemu kembali sesuai dengan fungsi surat pribadi yang digunakan untuk keperluan pribadi. Dan yang terakhir ada salam penutup, yaitu salam hangat sahabatmu. Seperti itu. Kemudian ada interpretasi karya. Surat pribadi ini mengungkapkan perasaan dua sahabat yang saling rindu dan memiliki hubungan kedekatan yang sudah lama tidak bertemu. Di sini Ichigo sebagai penulis surat dan kata-kata yang digunakan penulis surat menggambarkan kehangatan dan memiliki perasaan nostalgia yang menunjukkan hubungan kedekatan dengan Chloe. Melalui kalimatnya meski sederhana namun bermakna. Setelah teori, struktur, isi, dan interpretasi karya yang sudah saya jelaskan, kemudian saya akan membacakan hasil karya surat pribadi yang ditulis oleh saya sendiri. Seperti ini. Saya akan bacakan. Di sini penulis suratnya yaitu Ichigo dan ditunjukkan kepada Chloe. Halo Chloe, apa kabar di sana? Rasanya sudah lama banget kita nggak ketemu dan ngobrol-ngobrol seperti dulu. Aku sering ingat momen-momen lucu kita waktu sekolah atau main bareng. Kangen deh rasanya. Aku harap kamu sehat dan bahagia dengan kesibukanmu sekarang. Banyak cerita yang ingin aku bagi dan aku juga penasaran sama kabarmu. Kalau ada waktu luang, gimana kalau kita atur ketemuan kecil-kecilan? Pasti seru bisa ngobrol dan nostalgia lagi. Salam sayang, Ichigo. Demikian hasil karya dan penjelasan tentang teori, struktur, isi, dan interpretasi saya tentang karya saya tentang kemampuan menulis, yaitu kemampuan menulis surat pribadi. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.